Terima kasih Pak, supaya nanti apa yang disampaikan oleh Bu Rini dan Pak Tun dan kawan-kawan yang lain lebih mengerucut ya. Itu kan dibagi 3 bagian pembicaraannya, mulai kedaulatan keilahian dan manusia, lalu politik, lalu hukum dan freedom, 3 itu. Nah, kenapa itu diadaptasi dengan kondisi sekarang? Grace waktu itu sudah menjawab karena kondisi sekarang lebih complicated. Nah, coba kita lihat suasana kebatinan sampai Sim Boyton bisa bikin itu. Jadi sebenarnya kan yang diusulkan oleh Pak Imbang itu satu usul, tetapi spirit yang mau kita pakai adalah spiritnya Sim Boyton. Itu kan spirit Sim Boyton sebenarnya. Sim Boyton itu menyatukan antara filsafat, sains sama religion. Pendekatannya itu Sim Boyton. Nah, suasana pada waktu itu, zamannya Yesus, itu suasana yang paling kondusif secara politik, secara ekonomi, ya, secara sosial. Kenapa paling kondusif? Dan kenapa Yesus juga lahir di situ 2000 tahun yang lalu? Pada saat itu tidak ada sistem negara, yang ada kerajaan. Sehingga istilah yang dipakai oleh Yesus sering dia pakai kerajaan surga, kerajaan. Nah, sekarang itu nggak berlaku lagi. Karena dulu itu nggak ada state, itu nggak ada. Yang ada itu kerajaan. Jadi adaptasi kita nanti, ya ketika nanti kita menguraikan itu, begitu dengan nama kerajaan. Nah, makanya saya bilang harus istihad. Ya, istihad itu melakukan kaji ulang. Ya. Kalau kita bilang kerajaan surga, oh nggak cocok udah kita ngomong itu kerajaan surga. Kerajaan dunia udah nggak cocok lagi. Ya. Nah, suasana pada waktu itu ada namanya the Silk Road. Jadi yang dominan itu adalah kerajaan Romawi ya di barat, ya itu dia lah. Yang Macedonia Romawi, yang timur Han ya. Nah, ekonomi pada waktu itu berkembang sekali. Jalur-jalur infrastruktur jalanan itu berkembang sekali. Dan dalam politik itu fleksibilitasnya bukan main. Seperti Paulus, dia itu warga negara Roma, tapi dia juga orang Yahudi, bisa 2 keluarga negaraan. Makanya dia bisa kemana-mana pakai warga negara dia sebagai orang-orang Roma. Judgment juga nggak seperti sekarang, judgmental. Lalu, karena bebasnya seperti itu, orang-orang Yahudi ya bisa membangun kuil-kuil tempel-tempel Yahudi di berbagai tempat. 200 kuil dia bangun di seluruh dunia. Ya, jadi perkembangan agama perjanjian lama itu tuh berkembang tuh di 200. Jadi suasana spiritualnya kental pada waktu itu. Jadi nggak salah kalau kita bilang pada waktu itu suasana level spiritualnya lebih tinggi. Karena suasananya mendukung. Sekarang kita mau bikin gereja aja misalnya di satu tempat yang banyak orang Islam susah kan. Oh dulu tuh orang Yahudi tuh bisa bikin di mana-mana. Di tengah paganisme, Helenistik. Kemudian filosofi diberikan dan bahasa internasional itu bahasa Greek. Jadi filosofinya filosofi Greek. Ya. Orang Roma memberikan itu. Jadi suasananya memang beda. Nah berarti adaptasi yang harus kita lakukan kan luar biasa besarnya kan. Kalau spiritnya tetap spirit simbolisme, tapi adaptasi yang harus kita lakukan luar biasa. Nah, pertanyaan saya sebelum nanti Bu Rini yang mulai ya Bu ya, itu kan dibagi 3 pembicaraan Yesus. Pertama spiritual, kedua definisi, ya. Kedua tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf, politik, yang ketiga yang hukum sama ini. Nah, sekarang kalau kita lihat sekarang, yang nomor 1 itu, spiritual unity kan tidak digembar-gemborkan. Betul nggak? Yang digembar-gemborkan yang nomor 2 nih, yang Bapak tadi bilang PBB gitu ya Pak ya. Jangan lupa PBB itu Zion Protokol, ya dari Zion Protokol itu. Nah, sekarang ada gerakan yang sudah mulai 30-40 tahun lalu, namanya One World Government. One, jadi lebih tinggi lagi dari PBB. One World Government itu tujuannya menyerahkan kedaulatan. Berarti kan sudah ke sana. Bagus. Tapi bayangkan, kalau tidak ada namanya spiritual unity, ini hanya jadi alat politik aja kan. Oleh karena itu, pembicaraan hari ini mengenai spiritual unity yang nomor 1, ya, itu jadi penting banget. Karena itu paling susah.
Kalau yang ini, yang di tengah, yang politik development ini lebih mudah. Gitu. Karena sekarang udah digembar-gemborkan mengenai one world government, one world government. Cuma tujuannya mereka untuk menguasai bangsa lain. Nah, kalau ini bisa masuk ya, yang ini yang di atas. Nah, maksud saya supaya nanti terkait. Pak Nugroho ada mau nyampaikan Pak, karena Bapak kan yang menerjemahkan Urantia, jadi sangat paham. Gitu. Terima kasih Pak. Mungkin itu pandangan pertama. Menarik juga lihat Pak Nugroho emosinya terlibat ya, mengekspresikan. Jadi berarti agama apa aja termasuk agama Kristen juga harus melakukan istihad kan? Iya. Istihad. Jadi saya baru-baru ini membaca di internet. Maaf ya Ibu Rini jadi tambah susah PR-nya. Ya, Bu, sengaja saya bikin gini supaya Ibu Rini bisa mengkaji lebih dalam lagi. Gitu, ya. Agama Buddha sekarang dihadiahi anugerah sebagai agama yang terbaik, agama yang penuh kasih. Dan yang memilih itu ada 200 komisi. Ada orang pendeta dari agama Katolik, Kristen, Islam, semua berikan pandangannya. Dan mereka memberikan pandangannya, mereka against dengan ajaran agama mereka sendiri. Ya, mereka bilang ajaran agama mereka tapi tidak menjalankan kayak Buddha. Ya, mereka akui itu agama perdamaian. Lalu ketika hadiah ini mau dikasih, ini baru-baru ini terjadinya, pimpinan dari agama Buddha itu menolak. Kita bukan untuk dapat reward, tapi kalau penting kita bekerja sama semua. Nah, berarti kan dia nggak banyak ngomong, they just do it the spirit of storytelling. Oke, Bu, ini barnya jadi tinggi nih Bu ya. Silakan Bu, dimulai dengan hasil kajian Bu. Saya nggak pede Pak sebetulnya. Aduh Bu, jangan gitu. Terus kemudian ya saya nggak bikin presentasi. Ya, kalau saya melihat, saya lihat perbedaannya dulu ya. Jadi kalau dari presentasi Bu Rini, dia memberikan struktur segitiga itu. Goalnya itu ke spiritual, kalau bisa kedagingan dilepaskan, tapi kalau Pak Yusuf bilang ya kita kan masih ada kedagingan, materi kan kita harus live kita ya, itu kan ya. Nah, tapi coba dikaji apa yang disampaikan oleh Bu Rini dengan yang disampaikan oleh Pak Nugroho tadi. Pak Nugroho mengatakan bahwa ajaran Urmia ini itu untuk perdamaian dunia. Jadi kira-kira kalau kita hanya bicara spirituality saja, sementara banyak orang-orang yang secara welfare-nya, materinya, kedagingan, kekurangan, itu kan akan sulit sekali kan, kalau itu nggak diperhatikan gitu. Nah, kalau kita lihat, dan saya mau cari jalan tengah tuh ya, antara Ibu Rini sama Pak Kun, Pak Nuk sama Pak Yusuf. Kalau kita kaji lagi, itu kan sovereignty, divinity, dan manusia kan. Jadi yang divine, Tuhan itu punya sovereignty. Kita juga punya sovereignty. Kita bisa nggak memilih Tuhan, itu akan kedaulatan kita. Free will kita nggak mau ikut jalan dia. Itu esensinya sebenarnya itu. Ya, kemudian kita juga punya sovereignty untuk memilih agama kita masing-masing dan kita anggap agama kita yang terbaik. Itu sovereignty kita juga kan. Right? Itu hak kita juga. Nah, kita harus menunjukkan bahwa kedaulatan yang kita miliki itu ternyata tidak membawa perdamaian. Ya, masing-masing sovereignty kita punya nggak bawa kedamaian. Oleh karena itu, kita harus tahu kenapa sovereignty yang dimiliki oleh manusia tidak membawa kedamaian. Karena kita punya sovereignty bukan super sovereignty. Yang menyatukan semua sovereignty adalah sovereignty dari pencipta kita, apapun namanya itu. Nah, kalau kita bisa mengatakan itu kepada saudara-saudara kita yang lain, bahwa tidak ada lagi sovereignty of our keagamaan, ya, tapi menyerahkan kepada yang satu, itu jalan menuju ke perdamaian sudah mulai bisa kita rintis. Tapi itu tidak bisa kalau yang
lecture yang kedua mengenai politik nggak dijalanin. Itu nggak bisa juga jalan walaupun politik dijalani. Kalau yang ketiga itu, ajaran yang ketiga mengenai hukum dan liberation tidak dijalani. Harus ada kedaulatannya juga. Nah, pendekatannya Ibu Rini ya dengan segitiga itu menarik karena di forward dari Urantia dia menyampaikan bahwa manusia itu selalu mau mencari Tuhan dari bawah ke atas. Ingat nggak kita bicara soal Kiraya? Ya, dia bilang kamu adalah local universe, nama benar apa ini kamu Urantia. Pendekatannya harus top down. Dia mengatakan demikian kan. Nah, sekarang kalau presentasinya Ibu Rini ini top down dan kita hanya bikin yang segitiga di atas satu akan loose. Jadi harus terikat presentasi yang di atas itu nanti dengan yang kedua dan yang ketiga. Tapi nggak apa-apa. Memang maksud tujuan kita tuh yang ini dulu, lihat dari kacamata itu. Nanti kita lanjut sama yang kedua sama yang ketiga. Paham nggak maksud saya? Kan intinya kan untuk perdamaian dunia. Ya. Jadi yang nomor satu itu adalah menyerahkan kedaulatan itu kepada yang punya otoritas tertinggi. Jadi konflik antar agama udah nggak ada lagi. Nah, kenapa kita mengatakan demikian? Karena selama 2000 tahun sejak datangnya Yesus, itu perang antar agama banyak banget. Ya, perang salib terjadi kan? Perang salib, perang semua sama agama. Makin buruk tuh keadaan. Itu karena merasa manusia itu punya sovereignty. Ya. Sama dengan national sovereignty yang tadi Bapak bilang, susah sekali tuh menyerahkan nasionalisme. Betul nggak tadi Pak Yusuf bilang? Itu hal sama berlaku juga. Sangat susah untuk orang-orang yang punya beragama menyerahkan sovereignty mereka. Ya akan sangat susah gitu. So that's how we have to discuss about that. Tadi Ibu Rini juga menyampaikan value-value dari Tuhan itu seperti apa. Kan kita ini kan anak-anak dia gitu ya. Nah, value-value tadi Ibu udah ngomong soal mengenai love, mercy ya Bu ya. Nah, nanti kita harus kaitkan itu semuanya. Gimana kita mengkaitkannya? Karena kalau kita hanya mengatakan kita ini anak-anak Tuhan, terus harus SOP-nya gimana? Orang nggak tahu juga. Pak Nuk pernah mempresentasikan itu. Oke, Pak Kun, silakan Pak Kun. Giliran Pak Kun, nanti kita tanggapi. Baik. Jadi bagian pertama itu esensinya bicara mengenai love kan dari God itu ya. Jadi kedaulatan itu ketika manusia menyerahkan juga bukan karena terpaksa, karena kita punya kedaulatan free will kan, tapi karena love dan karena pemahaman. Ya. Dan yang disampaikan itu adalah the truth. Itu kan the truth. Kalau kita percaya itu ajaran dari guru di Rupiah, berarti yang disampaikan the truth kan. Nah, karena itu the truth, berarti harus ada unsur, pertama karena itu free will kita harus punya freedom melakukan itu, bukan karena paksaan. Ya, soal spiritual kedaulatan. Berarti kita juga harus punya wisdom, betul? Berarti kita juga harus punya faith, ya. Nah, unsur-unsurnya apa? Harus kita breakdown nanti itu, ya, unsur-unsurnya apa? Itu, oke. Grace ada pendapat, Grace?